kasih, siap. Tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Halo, selamat pagi anak-anak TK Bina Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Sehat. Semangat. Luar biasa. Wah, sudah bangun semua? Sudah mandi? Waduh, bau wanginya sudah kecium sampai ke sini. Sudah sarapan pagi? Oh, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng semua. Berarti sudah siap belajar dengan ibu guru hari ini. Ayo kita belajar pada pagi hari ini ya. Sebelum memulai belajar, ibu Lia mau mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya. Nggak boleh sambil tertawa. Yuk. 1, 2, 3. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah selesai berdoa, ayo kita bernyanyi bersama untuk menambah semangat belajar anak-anak pada pagi hari ini. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ayo kita menyanyi satu kali lagi ya. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, sudah semakin semangat belajarnya pada pagi hari ini? Sudah. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang belajarnya anak-anak hebat. Anak-anak, kemarin masih ingat tidak? Ibu guru, Bu Asri, Bu Siti, Mbak Agatha, Bu Tuing, dan Bu Lia mengajak anak-anak belajar mengenal binatang laut yang ukurannya kecil. Masih ingat binatang laut kecil apa saja yang sudah diajarkan oleh ibu guru? Nah, mulai dari ubur-ubur, kemudian ada ikan badut, ada kelomang, kemudian ada cumi-cumi, ada lobster, dan kemarin bersama dengan Bunda Asri anak-anak diajak mengenal yang namanya ular laut ya. Nah, kalau sekarang masih bertema binatang, namun subtemanya sudah berbeda nak. Sekarang kita sudah masuk di subtema yaitu binatang laut yang ukurannya besar. Wah, kalau ibu dia sudah menyebutkan binatang laut yang ukurannya besar, tentunya anak-anak sudah membayangkan ya binatang laut yang ukurannya besar-besar semua. Nah, anak-anak, pada minggu kali ini, ibu guru dari TK Bina Kasih akan mengajak anak-anak mengenal binatang laut yang ukurannya besar. Mulai dari paus orca, ada juga walrus. Nah, tentu anak-anak di rumah masih belum tahu walrus itu kayak apa sih Bu Guru? Nah, nanti bersama dengan Bu Guru, anak-anak akan diajak mengenal lebih dekat yang namanya walrus. Kemudian ada mola-mola, ada juga anjing laut gajah. Nah, untuk anjing laut gajah ini, nak, badannya itu hampir sama seperti anjing laut. Namun, dia memiliki belalai seperti gajah, tapi ukurannya tidaklah terlalu panjang, nak, pendek. Kemudian ada beluga. Nah, tentu anak-anak di rumah juga belum tahu beluga itu seperti apa sih Bu Guru. Nah, nanti ibu guru akan menunjukkannya untuk anak-anak semua. Nah, nanti di puncak tema, anak-anak akan belajar bersama dengan Ibu Tuwin. Wah, kira-kira Bu Tuwin mau mengajak anak-anak belajar apa ya? Penasaran? Nah, tunggu ya nak, tunggu. Nah, anak-anak, untuk pada pagi hari ini, Ibu dia mau mengajak anak-anak mengenal
besar. Wah, kira-kira binatang laut apa ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, supaya anak-anak di rumah semakin tahu binatang laut apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, Ibu Ria punya cuplikan film mengenai binatang laut yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi cuplikan film ini tidak akan Ibu Ria putar panjang, hanya sedikit saja. Nah, penasaran film apa yang akan Ibu Ria putarkan untuk anak-anak? Kalau begitu, ayo duduk yang baik, yang tenang, dan melihat dan menyimak dengan baik. Jangan sambil bercanda, apalagi sambil bermain. Nanti anak-anak tidak bisa fokus ya. Sudah siap? Nah, Ibu Ria putar sekarang filmnya. Cekut! Would you like to do some tricks today? Okay. Go score me, go score anyone else. Go score them, buddy. Go score them. Swimming tail slap. Why don't we thank the nice people for their applause? Oh, excuse yourself. Thank him. Thank him. Good boy. Thank you. Want to play ball? Yeah. Yeah, good boy. Good girl. Good boy. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana film tadi yang sudah Ibu Ria putarkan untuk anak-anak semua yang ada di rumah? Filmnya bagus ya, meskipun hanya sedikit saja. Tadi kalau anak-anak memperhatikan, di film tadi ada anak laki-laki, yang dimana anak laki-laki ini bersahabat dengan binatang laut yang ukurannya besar. Kalau tadi anak-anak menyimak film yang tadi Ibu Ria putarkan, binatang laut ini memiliki nama loh. Namanya siapa tadi, Nak? Betul, namanya Willy. Lalu jenis binatang laut apa ya dia? Apakah ikan hiu, Nak? Oh, sepertinya bukan ya, bukan ikan hiu. Apakah itu lumba-lumba? Oh, bukan juga. Lalu apa ya, Nak? Apakah anak yang di rumah bisa menebak kira-kira binatang laut tadi itu namanya apa? Betul, paus orca. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak mengenal lebih dekat binatang laut yang ukurannya besar, yaitu paus orca. Nah, anak-anakku yang terkasih, supaya anak-anak di rumah semakin tahu seperti apa sih kehidupan paus orca di laut. Nah, Ibu Ria punya penjelasannya untuk anak-anak semua. Anak-anak simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu Guru mengenai paus orca melalui tayangan video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu Ria akan menjelaskan untuk anak-anak semua yang ada di rumah mengenai paus orca. Nah anak-anak, paus orca merupakan spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Sebetulnya paus orca masih masuk dalam golongan lumba-lumba loh anak-anak. Namun karena memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan lumba-lumba yang lain, maka banyak yang menyebutnya sebagai paus. Nah anak-anak, coba anak-anak perhatikan paus orca ini. Paus orca ini memiliki ukuran badan yang besar serta memiliki tubuh
yang berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan ada bercak putih di dekat matanya, Nak. Nah, anak-anak, ada yang perlu anak-anak ketahui semua mengenai paus orca atau paus pembunuh. Anak-anak, sebutan paus pembunuh pada paus orca sudah diberikan sejak zaman dahulu loh, tepatnya saat ada seorang pelaut kuno melihat sekelompok mamalia laut ini sedang berburu dan memangsa ikan yang ukurannya lebih besar. Kemudian orang-orang menyebutnya dengan killer whale atau paus pembunuh. Nah, anak-anak, paus orca juga termasuk salah satu predator teratas dan berada di puncak rantai makanan karena tidak ada satupun hewan laut yang berburu atau memangsa paus orca, Nak. Nah, anak-anak, tahu tidak, di tempat hidupnya paus orca suka sekali loh makan ikan, cumi-cumi, anjing laut, bahkan burung loh anak-anak. Namun paus orca juga dapat berburu dan memangsa ikan yang badannya itu lebih besar dari mereka loh, Nak. Misalnya ikan hiu, ikan pari, dan lain sebagainya. Lalu, apakah paus orca itu membunuh manusia, Nak? Jawabannya tidak. Paus orca tidak membunuh manusia karena manusia bukanlah makanan alami paus orca, Nak. Bahkan paus orca bisa bersahabat dengan manusia loh, sama seperti film yang tadi Ibu Ria perlihatkan untuk anak-anak. Jadi paus orca bisa bersahabat dengan manusia. Jadi kita harus bisa menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan seperti paus orca ini. Nah, coba anak-anak lihat. Bentuk badan paus orca ini besar sekali, bukan? Nah, kali ini Ibu Ria akan menunjukkan untuk anak-anak semua bagian badan dari paus orca. Oh ya anak-anak, paus orca ini memiliki berapa mata? Betul, ada 2. Lalu, apakah anak-anak yang di rumah tahu di mana letak mata dari paus orca? Nah, Ibu Ria akan menunjukkannya. Nah, anak-anak, mata dari paus orca terletak di garis warna hitam. Di sini, Nak. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya di mana letak mata dari paus orca. Punggung dari paus orca berwarna hitam. Begitu pula dengan bagian dada dari paus orca, Nak, berwarna hitam juga. Kemudian bagian tubuh samping berwarna putih, serta belang putih besar di belakang matanya, Nak. Sama seperti binatang laut yang lain, paus orca juga memiliki sirip dan juga ekor, Nak. Nah, anak-anak, paus orca memiliki ukuran badan yang besar dan panjang badan dari paus orca ini hingga 9,8 meter loh. Dan beratnya bisa mencapai 4 ton. Wah, besarnya. Paus orca juga memiliki gigi yang sangat kuat serta rahang yang mempunyai cengkraman yang kuat loh, Nak. Wah, keren sekali ya paus orca ini. Nah, anak-anak, tahu tidak, ternyata sirip dada dari paus orca sangatlah berguna, seperti kaki depan dengan ukuran yang besar dan bulat seperti dayung. Selain itu, paus orca memiliki penglihatan yang sangat bagus ketika di atas serta di bawah air. Selain itu, paus orca juga memiliki pendengaran yang sangat baik loh anak-anak. Keren kan paus orca ini? Nah, anak-anak, paus orca bisa kita temukan di semua samudra dan juga sebagian besar lautan. Nah, anak-anak, kira-kira paus orca ini berkembang biak dengan cara apa ya? Apakah dengan cara bertelur seperti ikan-ikan yang lain ataukah dengan cara melahirkan?
Jawabannya, paus orca berkembang biak dengan cara melahirkan, nak. Karena paus orca adalah binatang mamalia, nak. Paus orca betina hanya akan memiliki satu bayi paus orca dan kemudian merawatnya selama 1 tahun. Paus orca akan mengandung anaknya selama 10 sampai 16 bulan loh. Setelah lahir, bayi paus orca akan minum susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu dari paus orca betina. Wah, lucu sekali ya, nak. Bayi paus orca ini imut. Apakah anak-anak yang di rumah tahu paus orca itu bernafas menggunakan apa? Apakah paus orca ini bernafas menggunakan insang seperti ikan-ikan yang lain ataukah menggunakan paru-paru? Jawabannya, paus orca bernafas menggunakan paru-paru loh, nak. Dan paus orca akan bernafas melalui lubang di atas kepala mereka ketika keluar dari air. Paus bisa bertahan di bawah air hingga 90 menit loh, nak. Wah, lama juga ya. Dan hanya mampu menahan nafas sekitar 20 menit saja. Di tempat hidupnya, paus orca mampu bertahan hidup selama 50 hingga 80 tahun loh. Wah, lama juga ya, nak. Nah, anak-anak, ternyata paus orca memiliki keunikan tersendiri loh. Wah, keunikan seperti apa ya yang dimiliki oleh paus orca ini? Nah, yang pertama, paus orca suka sekali makan, berpergian, dan juga beristirahat loh anak-anak. Yang kedua, paus orca tidur hanya dengan satu mata tertutup loh, nak. Ternyata paus orca ketika tidur hanya menutup satu matanya. Hal ini karena mereka juga harus sesekali ke permukaan untuk bernafas. Yang ketiga, pada saat paus orca berburu atau mencari mangsanya, paus orca akan mengandalkan penglihatan dan juga pendengarannya yang sangat tajam, anak-anak. Yang keempat, paus orca suka sekali hidup berkelompok loh anak-anak. Biasanya paus orca akan membentuk kelompok dalam jumlah yang besar. Nah, anak-anak, ternyata paus orca dapat berkomunikasi dengan paus orca yang lain loh dengan menggunakan suara seperti peluit yang bernada tinggi. Ayo kita dengarkan seperti apa ya suara paus orca saat berkomunikasi dengan paus orca yang lain. Paus orca termasuk binatang yang cerdas. Salah satu bukti kecerdasan dari paus orca itu dapat dilatih, nak, seperti di film tadi. Paus orca yang bernama Willy ini mampu dilatih mengikuti perintah dan juga gerakan dari anak laki-laki tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari ibu guru mengenai paus orca. Sekarang anak-anak yang di rumah sudah tahu ya seperti apa itu paus orca. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anakku, bagaimana? Anak-anak tadi sudah menyimak ya penjelasan dari ibu guru mengenai paus orca. Nah, ternyata paus orca ini ukurannya besar sekali ya, nak. Anak-anak yang terkasih, itu tadi penjelasan dari ibu guru mengenai paus orca. Sekarang pengetahuan anak-anak mengenai binatang laut yang ukurannya besar, yaitu paus orca, sudah menambah pengetahuan anak-anak. Sekarang pengetahuan anak-anak bertambah lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah belajar. Kita tadi juga sudah nonton film meskipun hanya sedikit saja. Nah, apa yang kurang, nak? Betul, tugas kali ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk membuat tugas. Tugasnya sangat menyenangkan. Apa ya tugasnya dari Ibu Guru? Kita mau membuat origami paus orca. Nah, anak-anak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Kalau sudah siapkan bahan-bahannya, kita mulai sekarang ya, nak, membuat tugasnya.
Nah, anak-anak, kali ini Ibu Ria ingin mengajak anak-anak untuk membuat tugas. Kita akan membuat origami paus orca. Nah, pertama-tama anak-anak persiapkan ya kertas lipat warna hitam seperti ini. Kalau di rumah anak-anak tidak ada kertas lipat warna hitam seperti ini, anak-anak bisa menggunakan kertas lipat yang berwarna biru atau warna yang lain. Tidak harus sama dengan ibu guru. Seperti ini nak. Kalau begitu saatnya kita mulai melipat ya. Pertama-tama kita buat lipatan bentuk segitiga seperti ini. Nah, Ibu Ria akan mencontohkannya pelan-pelan. Untuk kelas adik, ikuti ya seperti yang Ibu Ria contohkan. Tidak perlu minta bantuan mama atau papa. Kelas adik belajar melipat. Kemudian kita tekan menggunakan ujung jari seperti ini. Nah, sudah ya nak. Kalau sudah rapi, kemudian kita buka. Kemudian kita lipat kembali. Nah, kita lipat seperti ini. Jadi yang atas yang berwarna putih. Nah, saat kita lipat, yang akan terlihat adalah lipatan yang berwarna hitam. Kita lipat seperti ini. Ya. Kemudian kita tekan lagi menggunakan ujung jari telunjuk seperti ini. Nah, kalau sudah rapi, sekarang kita balik. Nah, yang hitam ada di atas. Sekarang kita lipat. Nah, kita lipat jadi yang terlihat itu warna putihnya. Putihnya ada di atas. Seperti ini. Sudah. Kemudian kita tekan lagi menggunakan ujung jari telunjuk. Nah, kalau sudah jadi seperti ini anak-anak, bisa ya kelas adik ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, sekarang bagian atasnya yang berbentuk segitiga kita lipat ke dalam seperti ini. Set. Sip. Nah, kelas adik bisa? Bisa. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Nah, sudah ya, tadi bagian atas sudah kita lipat. Sekarang bagian depannya yang berbentuk segitiga kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini ya. Kemudian kita tekan supaya rapi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, warnanya sudah ada hitam dan juga putih ya, sesuai dengan warna paus orca, yaitu hitam dan juga putih. Kalau sudah jadi, saatnya kita akan membuat ekor. Nah, jadi bentuk segitiga yang paling ujung, yang paling belakang kita lipat. Kita akan membuat ekornya dari paus orca. Kita lipat seperti ini. Nah, sudah jadi ekor paus orca. Kelas adik bisa? Kelas kakak bisa ya? Hebat. Nah, sekarang karena bentuk badan paus orca sudah jadi, kita singkirkan dulu ya. Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk membuat matanya paus orca. Nah, anak-anak bisa menggunakan kertas lipat warna putih atau kertas yang lain. Kita akan membuat mata dari paus orca. Siapkan pensil seperti ini. Kemudian kita akan membuat bulatan ya. Kita akan membuat bulatan di sini. Kita buat bulatan. Bulatannya tidak terlalu besar ya nak. Sedang saja seperti ini. Bisa. Nah, kalau sudah, kita akan membuat bulatan lagi di dalamnya. Nah, ukurannya tidak terlalu besar, setengah dari bulatan hati yang pertama. Kalau sudah seperti ini kita buat. Nah, saatnya kita tebalkan menggunakan spidol warna hitam. Nah, ikuti garisnya ya yang tadi kita sudah buat. Lalu kita tebalkan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini mata dari paus orca, saatnya kita gunting. Ambil gunting anak-anak. Mengguntingnya pun yang rapi ya nak, dan juga hati-hati supaya jarinya tidak terluka.
Ya, sudah. Mata orkanya sudah jadi. Sekarang kita tempel. Ambil lem kertas, kemudian kita beri lem di sini. Kemudian kita ratakan. Nah, lalu kita tempel di badan paus orka. Nah, lalu di bagian ekornya tadi yang berwarna putih, kita tebalkan menggunakan spidol warna hitam. Kita tebalkan di sini menggunakan spidol warna hitam ya. Seperti ini anak-anak. Yang rapi. Jangan terburu-buru juga saat mewarnainya supaya hasilnya itu bagus dan juga rata, tidak terlihat warna putihnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, saatnya anak-anak mengambil buku gambarnya. Nah, buku gambarnya anak-anak dipersiapkan juga. Kemudian tadi origami paus orka kita tempelkan pada buku gambar. Nah, kita beri lem ya. Kita beri lem seperti ini. Kemudian di bagian ekornya kita beri lem juga supaya lengket. Kemudian kita tekan, kita tekan-tekan. Kemudian di belakangnya kita beri lem juga supaya bisa tertempel dengan baik di buku gambar. Nah, kalau sudah kita beri lem, saatnya kita menempel. Iya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini anak-anak, sekarang kita bisa menghiasnya. Anak-anak bisa menggunakan krayon seperti ibu guru atau menggunakan pensil warna. Bebas ya. Sekarang kita ambil krayon yang berwarna biru. Nah, kita akan membuat lautnya. Nah, sudah jadi nak origami paus orkanya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, tugas tadi membuat origami paus orka. Minta tolong ya, anak-anak minta tolong papa atau mama atau kakak yang ada di rumah untuk memfotokannya. Fotonya ada dua nak, foto proses dan juga hasilnya. Setelah itu dikirimkan ke ibu guru masing-masing ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Bisa ya anak hebat? Bisa. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah belajar banyak sekali mengenai binatang laut yang berukuran besar, yaitu paus orka. Kita juga sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang, sebelum Ibu Lia tutup, Ibu Lia mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo kita tutup doa. Pada kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mendampingi kita, sudah menjaga kita selama kita belajar. Ayo anak-anak, kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak, sampai
sampai di sini dulu ya belajar dengan Ibu Guru. Besok anak-anak akan diajak kembali belajar bersama dengan Ibu Guru dari TK Bina Kasih. Anak-anak selalu semangat belajar ya, dan selalu ceria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak di video berikutnya. Dadah.